Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Rina, bertemu lagi di mata pelajaran biologi di pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan juga diberikan kesehatan selalu dan selalu dilindungi dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai jaringan tumbuhan. Ada apa saja? Ada jaringan, benar sekali, jaringan meristem, ada jaringan pengangkut, penyokong ataupun penguat. Baik, untuk jaringan pengangkut yang terakhir kemarin ada silem dan juga flum. Silem itu fungsinya untuk mengangkut unsur hara atau garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan ya, atau ke seluruh batang. Kalau flum atau F itu berarti untuk mengangkut hasil sisa-sisa fotosintesis dari hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik, kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Ada organ pada tumbuhan, ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Nah, sebelum kita masuk ke sana, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan memberikan berkah buat kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian membuka video berikut ini, siapkan dulu buku catatan biologi kalian supaya ketika kalian menerima materi bisa kalian catat dan ingat-ingat kemudian kalian pahami. Ya, kita saksikan video pemaparan berikut ini. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu organ pada tumbuhan. Nah, kemarin kan sudah dibahas mengenai jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, pada dasarnya jaringan-jaringan itu kan mempunyai beberapa fungsinya sesuai dengan kelompok-kelompoknya ya, yang dimana unsur-unsur jaringan kemarin kan sebagai penyusun tumbuhan, yang dimana sel-selnya itu membentuk jaringan yang memiliki struktur dan fungsinya secara khusus. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi materi kita yaitu pada organ tumbuhan. Ya, next. Nah, di sini kan organ tumbuhan ada akar, batang, bunga, buah dan juga biji. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk bagian akar, di sini terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis dan stele. Nah, yang berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu tudung akar itu berfungsi melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar yang tumbuh di dalam tanah. Nah, ketika sel-selnya sudah berdiferensiasi, maka tudung akar itu langsung menyesuaikan fungsinya. Ya, tudung akar ini terdiri dari sel-sel parenkim yang hidup dan terkadang mengandung pati, tahu pati ya. Terus yang kedua, epidermis akar, yang di mana epidermis ini terdiri dari sel-sel yang berdinding tipis, tidak mengandung kutikula, ya, dan berfungsi pengganti eksodermis atau lapisan terluar dari si korteks. Nah, ini untuk korteks ya, bisa dibaca sendiri. Nah, stele akar bisa kalian lihat, ini sudah Burin berikan gambar rambut akar atau apa kemarin rambut akar? Kutikula ya, rambut akar paling atas, terus epidermis atau kulitnya si sel pada akar, terus korteks, endodermis, perisikel, protosilem, metasilem, empulur dan flum. Flum terletak di bawahnya si silem ya. Flum itu untuk mengangkut unsur hara hasil dari fotosintesis yang diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau fungsi akarnya sendiri itu untuk menyerap air dan juga mineral yang dibutuhkan tumbuhan dari dalam tanah. Baik, kita lanjutkan lagi ke batang ya. Pada batang ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari
bagian pokok ada epidermis, korteks, dan juga modifikasi stele atau silinder pusat. Ya, pada batang ini ya ada yang dinamakan tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya lagi. Nah, pada si batang ini adalah organ tumbuhan yang menopang daun dan juga bunga. Nah, pada batang juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan si tumbuhan ya. Terus adapun selanjutnya lagi ya, stele pada si batang bisa kalian lihat penampangnya berbeda dengan si akar. Kalau batang itu lebih banyak terdapat rongga-rongganya ya. Next, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya yaitu daun. Daun juga mempunyai susunan yaitu ada jaringan pelindung yang berupa epidermis dan modifikasinya, mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Nah, pada daun ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau pembuatan makanan ya, karena dia mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Nah, pada daun terdapat celah atau stomata yang memungkinkan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida serta pada saat transpirasi air. Ya. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, jaringan sekretori pada si daun berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Kelenjar dapat ditemukan pada daun-daun lebar yang berupa massa sel-sel parenkim yang padat yang ada di ujung berkas pembuluh. Bisa kalian lihat sendiri ya. Epidermis itu ada epidermis atas dan juga bawah seperti kulit pada manusia, ada bagian tepi atas dan juga bagian bawah. Bisa kalian lihat sendiri ya untuk gambarnya. Nah, organ selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada si tumbuhan. Ya. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan reproduksi betina berupa kepala putik. Ya. Nah, bunga tersusun dari jaringan parenkim mesofil dan juga jaringan epidermis. Adapun kepala sari dari alat kelamin jantan tersusun atas lapisan dinding yang berlapis-lapis. Nah, ini benang sari atau stamen terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Ya, memiliki 4 ruang. Serbuk sari disebut polen. Ya, mikrospora akan tumbuh menjadi buluh dan menghasilkan gamet jantan. Nah, putik biasanya mengalami diferensiasi ya. Terbagi menjadi 3 yaitu ovarium, terus ujung putik dan juga ovul atau bakal biji, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ketika sepal diperbesar, itu akan wujudnya seperti ini. Ada karpel, stigma, stilus, ovula, dan ovarium. Kalian juga harus tahu bagian-bagiannya. Seperti ini, tajuk ketika diperbesar di sampingnya ini. Ada endresium stamen, polen, mikrosporangium, anter, dan juga filamen. Nah, selanjutnya ada buah. Apa itu buah? Buah itu merupakan perkembangan lanjut dari bakal buah ya. Nah, berdasarkan sifat dinding buah atau perikarpium, buah dapat diberikan menjadi tiga macam, yaitu buah kering pecah, buah kering tidak pecah, dan buah berdaging atau yang ada dagingnya. Nah,
Selanjutnya, biji. Biji itu perkembangan lanjutan dari bakal biji, ya. Dapat dikatakan kalau biji itu adalah embrio dari si tumbuhan. Karena apa? Biji yang sudah matang akan membentuk tunas. Setelah itu, tunas biasanya akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman muda. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti biji akan berubah menjadi tumbuhan dewasa seperti induknya. Selain itu, terus biji berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, seperti pada saat manusia itu penyimpan cadangan makanannya di dalam lipid atau lemak. Nah, itu penyimpan cadangan makanannya di dalam lipid atau lemak. Nah, ketika pada si organ tumbuhan itu disimpannya di dalam biji, ya. Seperti apa? Seperti pada kacang hijau dan juga kacang kedelai. Biji dibagi menjadi dua tipe. Itu ada tidaknya endosperma, itu ada dua, endosperma dan non-endosperma. Tidak memiliki endosperma dan memiliki endosperma. Nah, adapun ini untuk perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil, ya. Dari akarnya, batang, daun, bunga, buah, biji, ya. Itu bisa kalian pelajari sendiri untuk perbedaannya. Baik, selanjutnya ada sifat totipotensi dan kultur jaringan. Apa sih totipotensi? Totipotensi itu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu yang sempurna. Jadi, kemampuan setiap tumbuhan itu mempunyai daya kemampuan untuk beregenerasi yang berbeda-beda. Ya, karena apa? Dari individu satu dengan yang lainnya itu punya tahap perkembangan yang berbeda-beda, perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda, ya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Terus untuk kultur jaringan itu teknik perbanyakan tanaman atau untuk perbanyakan tanaman dengan cara-cara tertentu yang dimana pada kultur jaringan ini nantinya akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul, ya, yang biasanya diletakkan di kebun plasma nutfah. Itu kan bibit-bibit yang sudah unggul. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu mengambil salah satu bagian dari si tubuh tumbuhan untuk dijadikan sebagai perbanyakan si tumbuhan, ya, melalui beberapa tahapan. Nah, jenis kultur jaringan ada dua, meristem kultur dan polen atau anterkultur. Yang dimana kalau yang meristem kultur itu teknik kultur jaringannya menggunakan eksplan dari jaringan muda. Ya, jadi yang diambil itu di jaringan mudanya saja. Tapi kalau polen itu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan yang diambil itu serbuk sari atau benang sarinya. Ya. Nih, adapun jenis-jenisnya bisa kalian baca. Nah, mikropropagasi atau teknik kultur jaringan ada beberapa teknik. Yang pertama, sterilisasi. Jadi semua yang akan dimasukkan ke inkubasi atau inkubator harus melalui tahapan sterilisasi terlebih dahulu. Ya, segala kegiatan pada kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar airflow kabinet dengan menggunakan alat-alat yang juga steril. Dari kitanya udah steril, alat-alatnya steril, dan tumbuhannya disterilkan. Setelah itu pembuatan media. Ya, pembuatan media ini digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, hormon, dan juga bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Kalian tahu agar-agar yang dibuat seperti jelly itu buat media si tubuh tumbuhan kultur jaringan. Terus inisiasi atau pengambilan ekspan dari tanaman yang akan dikultur. Bagian yang digunakan biasanya seringnya yang diambil itu bagian tunasnya.
Nah, selanjutnya yang keempat ada multiplikasi atau kegiatan perbanyakan calon tanaman. Dengan cara apa? Menanam ekslan pada media. Jadi tanaman yang sudah diambil kecil-kecil itu ditanam ke media agar-agar atau di atasnya. Terus setelah itu nanti ada pengakaran atau fase di mana saat eksman akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Dan itu menandakan bahwa proses kultur jaringan berjalan dengan baik ya, karena kalau sudah tumbuh akar. Tapi kok misalkan kalian mengkultur kok sampai 5 hari belum tumbuh akar, berarti kultur jaringan kalian gagal. Terus yang keenam, aklimatisasi, yaitu kegiatan memindahkan eksplan keluar ruangan aseptif ke bedeng ya, sudah dikeluarkan dari ruangan inkubator tersebut. Nah, ini sampel jaringan dari tanaman dewasa yang dikultur dimasukkan ke media yang berisi agar-agar. Ya, bisa kalian lihat terus terbentuk kalus yang belum terdiferensiasi. Nah, setelah kasus dipisahkan, sel tunggal akan dikultur. Kultur menghasilkan tanaman yang baru. Nah, adapun ini sifat-sifat dari kultur jaringan bisa kalian baca sendiri ya. Terima kasih untuk materi organ tumbuhan sudah selesai ya. Jangan lupa kalian untuk bisa selalu belajar, dan belajar tidak hanya dari materi yang Purin sampaikan, tapi kalian bisa cari sebanyak-banyaknya referensi buku yang ada. Dari jurnal boleh, dari buku apapun boleh. Baik, demikian pemaparan untuk materi organ pada tumbuhan. Jangan lupa kalian selalu belajar, cari sebanyak-banyaknya referensi tentang belajar biologi. Jangan sampai kalian terbatas dalam belajar biologi ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.